Saudara sekalian, dalam keluarga Vincentian, kita sekarang berada dalam bulan Mei, bulan Maria. Maka saya sangka barangkali bolehlah kita renungkan tentang Santo Vincentius dan Maria dan juga Louise de Marillac. Kita tahu bahwa sejak masa mudanya Santo Vincentius seringkali pergi ke Bugloz, suatu tempat ziarah kecil dekat dengan tempat kelahirannya di Puy, dan di situ dia sambil mengembalakan domba dan babi, dia pergi berdoa di Bugloz. Juga waktu dia mendirikan Nyonya Caritas di Châtillon-les-Dombes, dia langsung memberi kepada mereka sebagai pelindung Maria. Dan juga dalam surat dari Paus mensahkan adanya kongregasi misi, dikatakan bahwa kongregasi itu ada suatu devosi khusus kepada Santa Perawan Maria. Dan seringkali Vincentius memberikan kepada Putri Kasih, kepada CM, kepada Nyonya Caritas nasihat untuk seringkali mendoakan malaikat Tuhan pagi, siang, malam, mendoakan rosario setiap hari. Dan dia juga anggap bahwa rosario itu bukan asal diucapkan begitu saja, tetapi semacam singkatan dari Injil dengan misteri-misteri yang perlu direnungkan, bukan hanya mengucapkan doa Salam Maria. Dan dengan demikian dia sungguh-sungguh dalam tradisi dari François de Sales, tradisi dari masa abad ke-17, yang mempunyai devosi kepada Maria. Tetapi devosinya ada suatu bentuk khas. Louise de Marillac minta apakah dia boleh devosi begini begitu. Dia berkata, jangan, tak usah, ambil yang biasa, tetapi renungkannya dengan benar. Begitu juga dia tidak mau supaya Maria sebagai yang hebat, tetapi justru Maria pelayan kecil, seperti dalam Magnificat, saya mengucapkan syukur karena engkau memperlihatkan aku yang hina dina. Maria contoh dari rendah hati, Maria contoh dari pelayan orang lain. Salah satu devosi besar dari Vincentius ialah tentang kunjungan Maria ke tempat Elizabeth, di mana justru Maria merasa perlu menolong ibu yang lanjut usia itu, seperti Putri Kasih, orang dari kongregasi misi, diutus untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Dia juga tentunya sangat merenungkan kabar baik kepada Maria. Kabar baik itu yang dimana Maria berkata, jadilah siap menjalankan penyelenggaraan ilahi. Dan cara Maria mendekati semua dengan rendah hati, lemah lembut. Ini yang diberi kepada contoh. Disitulah devosi Santo Vincentius kepada Maria. Devosi untuk membuat kita meniru keutamaan-keutamaan Maria itu. Dan tentu banyak
tempat ziarah di Perancis diserahkan kepada CM, kepada kongregasi misi. Misalnya Notre-Dame de Lorme, Notre-Dame de la Rose, Notre-Dame de Montouzé, Notre-Dame de la Délivrance, dan banyak-banyak lain. Setiap kali untuk dia kesempatan untuk membawa kepada umat orang miskin di pedalaman devosi kepada Maria, karena mereka seperti Maria, gadis desa yang sederhana. Saya kira sesudah itu dengan Catherine Labouré yang mendapat penglihatan dari Maria yang datang, keluarga Vincentian bisa mengerti bahwa sungguh-sungguh perlu kita ambil medali wasiat bukan sebagai jimat, tetapi sebagai, seperti dikatakan oleh Catherine Labouré sendiri, sebagai singkatan dari katekismus. Bagian di belakang medali itu M dengan salib, dengan tulisan Santa Perawan Maria yang tak bernoda, doakanlah kami. Ini juga si Vincentius pada abadnya sudah sangat percaya kepada Maria dikandung tanpa noda dosa, noda asal. Itu belum dijadikan satu dogma, akan menjadi satu dogma pada abad ke-19 dengan Pius ke-9, tetapi sudah ditekan oleh Louis de Marillac, oleh Vincentius, dengan justru sungguh-sungguh cari dasarnya, yaitu Maria yang seperti kita semua dibebaskan dari dosa asal karena salib di atas M. Dan ini yang sungguh-sungguh luar biasa, karena misalnya Santo Thomas Aquino, teolog yang terkenal dari abad ke-13, tidak percaya akan Maria dikandung tanpa noda, karena dia berkata semua orang dibebaskan. Dia belum sampai situ. Vincentius lebih maju. Kita bisa merenungkan semua itu. Sudah diciptakan misalnya anak-anak dari Maria Immaculata yang seringkali berkumpul dan nolong orang-orang miskin. Kita tahu bahwa rumah induk di Rue du Bac di Paris, di mana Catherine Labouré dapat penglihatannya, tetap suatu tempat ziarah yang paling dikunjungi di Prancis. Itu bukan sebagai devosi yang di luar hidup sehari-hari, tetapi yang justru mendorong kita untuk seperti Maria, menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, penuh perhatian kepada orang yang dalam kesulitan dan yang ada di kaki salib anaknya. Mari kita sungguh-sungguh memikirkan itu, dan selalu, terutama kalau mengucapkan doa malaikat, ingat bahwa di situ kita melalui Maria menghayati tiga hal yang paling utama dalam spiritualitas Vincentian: Allah Tritunggal, penjelmaan anak Allah, dan keluarga kudus. Penjelmaan anak Allah yaitu doa malaikat Maria, anak Allah menjadi manusia, dan Maria berkata, jadilah.
Semoga dengan itu kita menghindari devosi-devosi yang aneh-aneh tentang Maria. Karena ada godaan membuat Maria semacam dewi, semacam yang ingatlah dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tritunggal ialah Bapa, Putra dan Maria. Karena pada zaman itu ada orang pengikut Yesus yang begitu membuat devosi kepada Maria yang tidak masuk akal. Vincentius menolong kita mempunyai yang sungguh-sungguh Injili, sungguh-sungguh menolong kita menjadi orang yang melayani kaum miskin.